Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang kebijakan dividen dan analisa BIP dalam mata kuliah Manajemen Keuangan. Sebelumnya perkenalkan, saya Novianti Natasha dan saya akan perkenalkan rekan-rekan saya. Langsung saja masuk ke materi yang pertama, kebijakan dividen. Kebijakan dividen merupakan keputusan apakah laba yang diperoleh perusahaan pada akhir tahun akan dibagi kepada pemegang saham dalam bentuk dividen atau akan ditahan untuk menambah modal guna pembiayaan investasi di masa yang akan datang. Pendapat mengenai kebijakan dividen. Pendapat tentang ketidakrelevanan dividen. Pembagian laba dalam dividen tidak relevan dikemukakan oleh Modigliani dan Miller karena merupakan hanya bagian kecil dari keputusan pendanaan perusahaan. Pendapat tentang relevan dividen. Dividen adalah relevan untuk kondisi yang tidak pasti dengan argumen-argumen: pertama, preferensi atas dividen; kedua, pajak atas investor; ketiga, biaya pengembangan; keempat, biaya transaksi dan pembagian sekuritas; kelima, pembatasan institusional. Pertimbangan manajerial dalam pembayaran dividen. Pertama, kebutuhan dana bagi perusahaan; kedua, likuiditas perusahaan; ketiga, kemampuan untuk meminjam; keempat, pembatasan dalam perjanjian hutang; kelima, pengendalian perusahaan. Selanjutnya, stabilitas dividen adalah pembayaran dividen yang stabil dalam jangka waktu yang lama. Pertama, pengendalian perusahaan. Para investor akan membayar premi lebih tinggi untuk dividen yang stabil karena adanya kandungan informasi dari dividen, keinginan para investor untuk mendapatkan pendapatan sekarang, dan adanya pertimbangan hukum. Kedua, dividen reguler dan dividen ekstra. Dividen reguler adalah dividen yang secara normal diharapkan akan dibayar oleh perusahaan, sedangkan pemberian dividen ekstra secara khusus cocok bagi perusahaan yang mempunyai laba berubah-ubah. Dividen saham dan pemecahan saham. Dividen saham merupakan pembayaran kepada para pemegang saham biasa berupa tambahan jumlah lembar saham. Berikut contoh untuk lebih jelasnya. Pada tahun 2001, PT Sentosa mempunyai struktur modal sendiri sebagai berikut. Struktur modal sendiri. Saham biasanya nominal Rp1.000 dikali 400 ribu lembar sama dengan 400 juta, tambahan modal 80 juta, laba ditahan 260 juta, total modal sendiri 740 juta. Berikutnya, pemecahan saham adalah peningkatan jumlah saham beredar dengan mengurangi nilai nominal atau nilai pari saham tersebut. Dari contoh pembagian dividen saham di atas, seandainya setiap lembar saham PT Sentosa dengan nilai nominal 1.000 per lembar dipecah menjadi 2 lembar saham dengan nilai nominal sebesar 500.000 per lembar, maka perhitungan pemecahan sahamnya tampak pada tabel di bawah ini. Tabel sebelum pemecahan dan setelah pemecahan. Sebelum pemecahan, saham biasa nominal Rp1.000 dikali 400.000 lembar sama dengan 400 juta, tambahan modal 80 juta, laba ditahan 260 juta, total modal sendiri 740 juta. Setelah pemecahan, saham biasa 500 dikali 800.000 lembar sama dengan 400 juta, tambahan modal 80 juta, laba ditahan 260 juta, total modal sendiri 740 juta. Dari tabel di atas terlihat bahwa adanya pemecahan saham, maka yang berubah adalah nilai nominal dan jumlah lembar saham yang beredar, sedangkan nilai
semua rekening modal sendiri tidak berubah, jadi nilai investasinya tetap. Pembelian kembali saham atau stock repurchase. Kebalikan pembelian saham, reference stock split, atau kebalikan pemecahan saham adalah pemecahan saham di mana jumlah saham beredar menurun. Kebalikan pemecahan saham ini merupakan penggabungan jumlah lembar saham. Slave tender offer adalah tawaran perusahaan untuk membeli kembali sahamnya pada harga tertentu di atas harga pasar. Para pemegang saham dapat memilih menjual sahamnya atau tetap memiliki saham tersebut. Open market purchase. Perusahaan dapat melakukan pembelian saham kembali di pasar terbuka. Artinya, perusahaan seperti investor lain membeli kembali saham di pasar terbuka melalui pialang. Selanjutnya materi kedua atau materi yang terakhir, analisa BIP atau break-even point. Analisa break-even adalah suatu teknik analisa untuk mempelajari hubungan antara biaya tetap, biaya variabel, keuntungan, dan volume kegiatan. Manfaat BIP atau break-even point antara lain: pertama, alat perencanaan untuk hasilkan laba. Kedua, memberikan informasi mengenai berbagai tingkat volume penjualan, serta hubungannya dengan kemungkinan memperoleh laba menurut tingkat penjualan yang bersangkutan. Ketiga, mengevaluasi laba dari perusahaan secara keseluruhan. Keempat, menggantikan sistem laporan yang tebal dengan grafik yang mudah dibaca dan dimengerti. Analisis BIP atau break-even point berguna apabila beberapa asumsi dasar dipenuhi. Asumsi-asumsi tersebut adalah: pertama, biaya-biaya yang dikeluarkan perusahaan dapat dikelompokkan dalam biaya variabel dan biaya tetap. Kedua, besarnya biaya variabel secara total berubah-ubah secara profesional dengan volume produksi atau penjualan. Ini berarti bahwa biaya variabel per unitnya tetap. Ketiga, besarnya biaya tetap secara total tidak berubah meskipun ada perubahan volume produksi atau penjualan. Ini berarti bahwa biaya tetap per unitnya berubah-ubah karena adanya perubahan volume kegiatan. Keempat, jumlah unit produk yang terjual sama dengan jumlah per unit produk yang diproduksi. Kelima, hasil jual produk per unit tidak berubah dalam periode tertentu. Keenam, perusahaan hanya memproduksi satu jenis produk. Apabila lebih dari satu jenis konsumsi, masing-masing jenis produk dianggap konstan atau tetap. Berikutnya, kegunaan BIP atau break-even point. Pertama, jumlah minimal produk yang harus terjual agar perusahaan tidak mengalami kerugian. Kedua, jumlah penjualan yang harus dipertahankan agar perusahaan tidak mengalami kerugian. Ketiga, besarnya penyimpanan penjualan berupa penurunan volume yang terjual agar perusahaan tidak menderita kerugian. Keempat, untuk mengetahui efek perubahan harga jual, biaya maupun volume penjualan terhadap laba yang diperoleh. Kelemahan analisa BIP atau break-even point. Kelemahan utama dari analisa BIP atau break-even point ini antara lain asumsi tentang linearity, klarifikasi cross, dan penggunaannya terbatas untuk jangka waktu yang pendek. Asumsi-asumsi dari analisa BIP atau break-even point: pertama, menemukan posisi laba rugi perusahaan. Kedua, menentukan penjualan minimal yang harus dipertahankan agar perusahaan tidak mengalami kerugian. Ketiga, menentukan jumlah penjualan yang harus dicapai untuk memperoleh keuntungan tertentu.
Contoh soal. Berikut data laporan keuangan berupa laporan laba rugi PT XYZ. Dari data di atas, hitung BEP sebelum pajak dan buktikan bahwa penjualan sebesar BEP laba atau rugi sama dengan 0. Penyelesaian. Diketahui FC sama dengan 1 juta rupiah, P sama dengan 5 juta rupiah per 50.000 unit sama dengan 100 rupiah. V sama dengan 3 juta rupiah per 50.000 unit sama dengan 60 rupiah. VC sama dengan 3 juta rupiah. S sama dengan 5 juta rupiah. BEP unit sama dengan 1 juta rupiah per 100 rupiah min 60 rupiah sama dengan 25.000 unit. BEP rupiah sama dengan 1 juta rupiah per 1 min 3 juta rupiah per 5 juta rupiah sama dengan 2.500.000 rupiah. Untuk menguji apakah pada penjualan sebesar 2.500.000 rupiah keuntungan atau rugi sama dengan 0, dapat dilihat dari tabel berikut. Dikarenakan penjualan sebelumnya 5 juta rupiah menjadi 2.500.000 rupiah, berarti mengalami penurunan 50%. Biaya variabel ikut berubah, mengalami penurunan 50% dan biaya tetap tidak berubah. Faktor-faktor yang mempengaruhi BEP atau break-even point. A. FC naik 375.000 rupiah. Harga jual turun menjadi 80.000 rupiah. Penjualan naik 20% dan fee tetap 60 rupiah. B. Menentukan penjualan bila diinginkan profit margin 10% berdasarkan BEP point A. C. Menentukan margin of 17 berdasarkan data A dan B. Lanjut. A. FC sama dengan 1 juta rupiah ditambah 200.000 rupiah sama dengan 1.375.000 rupiah. P sama dengan sebelumnya 5 juta rupiah dibagi 50.000 unit sama dengan 100 rupiah menjadi 80 rupiah. S sama dengan 50.000 unit dikali 120% sama dengan 60.000 unit, sehingga 60.000 unit dikali 80 rupiah sama dengan 4.800.000 rupiah. FC sama dengan 60 rupiah dikali 60.000 sama dengan 3.600.000 rupiah. BEP rupiah sama dengan 1.200.000 rupiah dibagi 1 dikurang 3.600.000 rupiah per 4.800.000 rupiah sama dengan 4.800.000 rupiah. BEP unit sama dengan 1.200.000 rupiah dibagi 80 rupiah dikurang 60 rupiah sama dengan 60.000 rupiah. 60.000 unit. Terakhir, B. Sales sama dengan 1.200.000 rupiah ditambah 10% sales dibagi 1 dikurang 3.600.000 rupiah per 4.800.000 rupiah. Sales sama dengan 1.200.000 rupiah ditambah 0,10 sales dibagi 1 dikurang 0,75. Sales sama dengan 1.200.000 rupiah ditambah 0,10 sales dibagi 0,25. 0,25 sales sama dengan 1.200.000 rupiah ditambah 0,10 sales. 0,25 sales dikurang 0,10 sales sama dengan 1.200.000 rupiah. 0,15 sales sama dengan 1.200.000 rupiah. Sales sama dengan 8 juta ribu rupiah. C. M atau S sama dengan 8 juta rupiah
dikurang 4.800.000 rupiah dibagi 8 juta rupiah dikali 100%. M atau S sama dengan 40%. Sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.